Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Putri Syalsabila dengan NIM 07011282328150, kelas A5 Indralaya, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Yang terhormat, Ibu Alvina Septiani, SAPMSI, selaku dosen mata kuliah Keuangan Publik. Saya akan mereview kembali materi RPS 1 mata kuliah Keuangan Publik, yaitu Keuangan Publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sendiri adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, baik itu mau berupa barang maupun berupa uang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan suatu hak dan kewajiban tersebut. Adapun ruang lingkup keuangan negara, yang pertama, hak memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara, pendapatan yang diterima pemerintah pusat dari pajak, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan hibah untuk membiayai pengeluaran negara. Yang keempat, pengeluaran negara, belanja pemerintah pusat untuk mendanai program pembangunan, pelayanan publik, dan pembayaran utang. Yang kelima, penerimaan daerah, pendapatan yang diterima pemerintah daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah. Yang keenam, pengeluaran daerah, belanja pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur, pelayanan publik, dan administrasi pemerintah daerah. Yang ketujuh, kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, piutang, surat berharga, serta hak-hak yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan, negara, ataupun daerah. Yang kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan atau kepentingan umum. Yang kesembilan, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Yang ke-10, kekayaan pihak lain adalah kekayaan yang dikelola oleh sendiri atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan di kementerian negara atau lembaga, dan perusahaan negara atau daerah. Selanjutnya ada bidang pengelolaan keuangan negara. Subbidang pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan dalam subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dapat dipisahkan. Subbidang pengelolaan fiskal adalah kegiatan yang mencakup penerimaan dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, subbidang pengelolaan moneter. Subbidang pengelolaan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang keuangan yang berkenaan dengan jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Ketetapan mengenai cadangan wajib bank, tingkat diskonto, kebijakan pengendalian kredit dan pasar terbuka, dan kurs valuta asing. Selanjutnya, subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen keuangan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan yang seluruh atau sebagian modal sahamnya dimiliki oleh negara, atau juga yang sering disebut dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Selanjutnya, tujuan pengelolaan keuangan negara. Adapun tujuan pengelolaan keuangan negara sebagai berikut. Yang pertama, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketiga, merealokasi sumber-sumber ekonomi. Yang keempat, mendorong retribusi pendapatan. Ada kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Presiden memiliki kekuasaan umum dalam pengelolaan keuangan negara dengan pelaksanaan sebagai berikut. Pertama, kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Yang kedua, pengelolaan anggaran dan barang dikuasakan kepada Menteri atau Lembaga Keuangan Negara. Tiga, keuangan negara diserahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota. Yang keempat, fiskal dan moneter. Kebijakan moneter dan sistem pembayaran dilakukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, asas umum pengelolaan negara. Asas umum pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan pemerataan keuangan. Adapun tugas negara dalam perekonomian negara. Yang pertama, menetapkan kerangka hukum atau legal framework. Yang kedua, mendistribusikan sumber daya secara adil. Yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi. Yang keempat, penyediaan barang publik. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, penyediaan barang publik. Dan yang kelima, mendorong
pertumbuhan ekonomi. Sekian materi RPS 1 mengenai keuangan publik yang dapat saya review. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.